Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 24020010005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pemeriksaan refleks tendon menurut SPO atau SPOK keperawatan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas pengertian refleks tendon. Refleks tendon merupakan respon otomatis dan tidak disadari berupa kontraksi otot yang terjadi ketika tendon diketuk atau diberi rengsangan, yang melibatkan jalur refleks saraf atau refleks ARC antara reseptor sensorik, medula spinalis, dan neuron motorik. Refleks tendon adalah bagian penting dari pemeriksaan neurologis yang digunakan untuk menilai integritas sistem saraf, terutama hubungan antara saraf perifer, medula spinalis, dan jalur motorik. Ketika tendon diketuk dengan refleks hammer, terjadi peregangan cepat pada otot sehingga reseptor muskel spindle mengirim impuls ke medula spinalis dan menghasilkan kontraksi otot secara refleks. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan refleks tendon. Yang pertama itu menilai fungsi sistem saraf untuk mengetahui integritas sistem saraf pusat dan saraf perifer melalui respon refleks. Yang kedua untuk mendeteksi gangguan neurologis, yaitu untuk membantu mengidentifikasi kelainan seperti neuropati, cedera saraf, atau gangguan pada medula spinalis. Yang ketiga itu ada menilai aktivitas jalur refleks, yaitu refleks ARC, melihat respon antara reseptor sensorik, saraf aferen, medula spinalis, saraf eferen, dan otot. Yang keempat itu ada menentukan tingkat keparahan gangguan saraf, melihat respon antara reseptor sensorik, saraf eferen, medula spinalis, saraf eferen, dan otot. Yang kelima itu sebagai bagian pemeriksaan neurologis rutin, digunakan dalam pengkajian status neurologi pasien secara komprehensif. Baik, selanjutnya ada jenis refleks tendon. Jenisnya ada 4. Yang pertama itu ada refleks biceps. Refleks biceps adalah respon kontraksi otot biceps prasil yang terjadi saat tendon biceps diketuk. Pemeriksaan ini digunakan untuk menilai fungsi saraf musculocontaneous dan segmen spinal 05-06. Yang kedua itu ada refleks triceps. Refleks triceps merupakan kontraksi otot triceps saat tendon triceps diketuk yang menyebabkan ekstensi pada siku. Refleksi ini menilai integritas saraf radial dan segmen spinal C7-C8. Yang ketiga ada refleks patella. Refleks patella adalah kontraksi otot quadriceps yang terjadi setelah tendon patella diketuk menyebabkan kaki menendang ke depan, digunakan untuk menilai saraf femoralis dan segmen spinal L2-L4. Yang keempat ada refleks Achilles. Refleks Achilles adalah respon plantar fleksi pada kaki akibat ketukan pada tendon Achilles. Pemeriksaan ini menilai fungsi saraf tibialis dan segmen spinalis S1-S2. Baik, selanjutnya ada alat untuk pemeriksaan tendon refleks tendon itu. Yang pertama itu yaitu palu refleks. Palu refleks adalah alat utama yang digunakan untuk mengetuk tendon secara ringan guna menilai respon refleks tendon dalam pemeriksaan neurologis. Adapun fungsinya ialah yang pertama merangsang tendon untuk melihat respon refleks otot. Yang kedua menilai fungsi saraf perifer dan saraf pusat. Yang ketiga mendeteksi gangguan neurologis. Alat yang kedua itu yaitu sarung tangan medis. Sarung tangan ini digunakan untuk opsional, digunakan untuk menjaga kebersihan dan standar prosedur keperawatan. Alat yang ketiga itu ada kursi atau tempat duduk pasien. Ini untuk membantu posisi pasien rileks agar refleks mudah dinilai. Baik, selanjutnya ada SOP pemeriksaannya. Yang pertama, persiapan, cuci tangan sesuai prosedur, siapkan alatnya itu palu refleks, sarung tangan, yang jelaskan prosedur kepada pasien untuk mengurangi kecemasan, pastikan privasi pasien terjaga, atur posisi pasien rileks dan nyaman. Prosedur pelaksanaannya itu refleks biceps, posisikan lengan pasien sedikit fleksi, letakkan ibu jari pemeriksa pada tendon biceps, ketuk ibu jari menggunakan palu refleks, amati kontraksi otot biceps dan fleksi siku. Refleks triceps, lengan pasien dalam posisi fleksi, ketuk tendon triceps tepat di atas oleh kanon, amati ekstensi pada siku. Refleks patella, pasien duduk dengan kaki menggantung bebas, ketuk tendon patella di bawah sempurung lutut, amati ekstensi lutut atau kaki menendang. Refleks Achilles, posisikan kaki sedikit dorsifleksi, ketuk tendon Achilles, amati plantar fleksi pada kaki.
Selanjutnya, observasi dan penilaian. Nilai respon refleks menggunakan skala. 0 tidak ada refleks, 1 plus menurun, 2 plus normal, 3 plus meningkat, 4 plus sangat meningkat, yaitu hiperrefleksia. Yang terakhir itu terminasi. Beritahu pasien bahwa pemeriksaan selesai, rapikan alat, cuci tangan kembali, lalu dokumentasikan hasil pemeriksaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.